Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Ramadhani, NRP 44 dari kelas D3 IDB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Docker dan Kubernetes. Nah, mungkin dari sebagian kita sudah pernah mendengar apa itu sih Docker ataupun Kubernetes. Nah, kedua tools ini sangat populer dalam teknologi virtualisasi. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Docker. Nah, Docker sendiri adalah software open source yang digunakan untuk menjalankan atau meluncurkan aplikasi di dalam kontainer virtual. Nah, kontainer virtual. Nah, apa sih itu kontainer virtual? Nah, kontainer virtual kontainer adalah environment atau lingkungan terisolasi yang di dalamnya berisi semua dependensi atau package yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tertentu. Nah, bisa dianalogikan saat misalkan aplikasi kita dianalogikan seperti kita menjalankan sebuah aplikasi dalam suatu ruangan. Nah, aplikasi kita itu pasti memiliki kebutuhan seperti entah itu database ataupun web runtime ataupun web server ataupun library lainnya. Nah, aplikasi tersebut dijalankan dalam suatu ruang terisolasi, di mana selain dari dalam ruang tersebut kita tidak dapat mengaksesnya. Nah, Docker atau kontainer sendiri ini sangat erat kaitannya dalam deployment. Sebelum kita mendeploy aplikasi kita, kita pastinya mengembangkan aplikasi kita dalam komputer atau server pribadi kita. Aplikasi kita pasti membutuhkan beberapa kebutuhan seperti entah itu database seperti PSQL, MySQL atau lainnya, web server ataupun runtime jika ada di Java, kemudian ataupun library atau package-package lainnya. Aplikasi tersebut sebelum kita deploy pasti kita sempat untuk menjalankannya. Nah, aplikasi tersebut pasti kita jalankan sesuai dengan sistem operasi dari komputer pribadi kita. Nah, saat kita mendeploy aplikasi kita di sebuah server production, mungkin seperti web hosting seperti AWS, GitHub ataupun web hosting lainnya, maka kita harus menginstal dan mengkonfigurasikan kebutuhan kebutuhan dari aplikasi kita sehingga aplikasi kita dapat berjalan sesuai yang kita mau. Nah, kita harus melakukan konfigurasi satu persatu, entah itu database ataupun sistem operasi ataupun package-package lainnya. Proses deployment ini merupakan deployment yang kita lakukan secara konvensional. Selanjutnya, nah, apa sih perbedaannya dengan deployment dengan menggunakan Docker? Nah, berbeda saat kita mendeploy dengan menggunakan Docker atau container. Kita tidak perlu mengkonfigurasikan satu persatu kebutuhan aplikasi kita dalam server deployment atau web hosting. Kita cukup mengemas aplikasi kita dan kebutuhannya dalam sebuah kontainer Docker ini. Nah, yang nantinya kontainer Docker ini akan berbentuk sebuah image atau gambar. Nah, setelah kita lakukan deploy ke server production, maka server production akan menjalankan kontainer aplikasi tersebut sebagaimana berjalan semestinya tanpa melakukan konfigurasi seperti kita melakukannya dalam mendeploy aplikasi secara konvensional. Hal ini akan memudahkan saat proses deployment. Nah, seperti teknologi virtual, terdapat teknologi virtualisasi lainnya, yaitu uh, VMware. Nah, salah satu teknologi virtualisasi yang disebutkan sini adalah VMware. Nah, VMware ini salah satu contohnya adalah VirtualBox ataupun VM, maaf maksudnya virtual machine, yang salah satu bentuknya adalah VMware. Nah, saat kita menjalankan suatu aplikasi dalam suatu virtual machine, maka eh, kita menjalankan aplikasi tersebut dalam suatu isolasi penuh yang di dalamnya kita harus install OS sehingga aplikasi kita dapat berjalan sesuai semestinya. Nah, saat kita menjalankan atau menjalankan beberapa aplikasi, maka kita harus melakukan eh, menyiapkan OS atau sistem operasi untuk setiap aplikasi tersebut. Nah,
Hal ini memberikan sebuah kelemahan, di mana akan menyebabkan penggunaan resource ataupun runtime yang cukup besar, sehingga hal ini tidak efisien. Nah, apa sih perbedaannya penggunaan dari sistem kontainer dan virtual mesin? Nah, berbeda dengan virtual mesin, berbeda dengan Docker, maaf. Jika kita menggunakan Docker, saat kita menjalankan beberapa aplikasi yang kita sudah kemas dalam sebuah kontainer, misalkan dalam gambar ini, maka aplikasi dan package dan kebutuhannya kita kemas dalam kontainer, sebuah kontainer, maka aplikasi tersebut akan berjalan di OS bawaannya tanpa menginstal OS untuk setiap aplikasi tertentu. Container Manager di sini akan memiliki berperan agar setiap aplikasi berada dalam isolasi yang penuh. Dimaksudkan meskipun berjalan pada OS yang sama, ya ini OS bawaannya, namun hal ini akan tidak berpengaruh pada sistem operasi dan tidak akan berpengaruh pada aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga maka Container Manager ini berperan agar Docker tersebut berjalan secara terisolasi. Nah, hal ini memberikan kelebihan dibandingkan menggunakan virtual machine. Ya, ini akan menghemat resource sehingga aplikasi kita berjalan dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya ya ini saat kita melakukan pengembangan dalam sebuah aplikasi dalam tim. Nah, misalkan kita terdapat sebuah pengembang A dan pengembang B. Nah, pengembang A dan pengembang B memiliki sistem operasi yang berbeda. Pada kasus ini, misalkan jika pengembang A menggunakan sistem operasi Mac, kemudian pengembang B menggunakan sistem operasi Linux. Maka saat kita menjalankan misalkan aplikasi, maka eh, di komputer pribadi dari pengembang A, maka harus menginstal beberapa package ataupun database di mana sesuai dan dapat menjalankan aplikasi yang dikerjakan bersama tersebut, entah versi ataupun lainnya, dan kita harus mengkonfigurasikan sehingga aplikasi tersebut dapat berjalan di sistem operasi milik developer A. Nah, begitu juga pula dengan pada developer B. Kita juga harus melakukan konfigurasi dan install terhadap kebutuhan-kebutuhan aplikasi yang akan kita jalankan di sistem operasi si pengembang B ini. Model pengembangan seperti ini terdapat kekurangan, ya ini akan sangat rentan terjadi kesalahan karena versi dan perbedaan sistem operasi yang menyebabkan mungkin tidak membuat aplikasi berjalan dengan semestinya. Nah, akan berbeda jika kita mengembangkan sebuah aplikasi bersama dengan menggunakan Docker Container. Nah, aplikasi yang kita kembangkan bersama, misalkan terdapat aplikasi yang sudah siap, kemudian kita eh, kemas dalam sebuah kontainer image Docker bersama package dan konfigurasi startup-nya. Maka saat kita menjalankannya pada si pengembang A, maka si pengembang A hanya perlu eh, menginstal image atau eh, aplikasi yang sudah dikemas, kemudian menjalankan pada sistem operasinya. Begitu juga pula dengan pengembang B. Maka pengembang B juga hanya dengan mengunduh dari registry kontainer kontainer aplikasi yang akan dijalankan di sistem operasi dari pengembang B, ini Linux. Nah, meskipun berada di sistem operasi yang dimiliki kedua pengembang ini berbeda, tapi aplikasi ini dapat berjalan dengan semestinya. Nah, terdapat beberapa komponen dalam Docker. Yang pertama ya ini klien Docker host atau Docker daemon. Ini adalah Docker mesin, kemudian ada containers, kemudian ada image dan registry. Nah, ini adalah deskripsi singkat dari eh, komponen-komponen pada Docker.
Di sini akan saya menjelaskan beberapa bagiannya. Yang pertama yakni image. Image ini adalah komponen dasar dalam Docker. Nah, bisa dibilang ini adalah template bawaan yang berisikan semua definisi dan konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, bisa dibilang image ini adalah sebagai blueprint untuk menciptakan sebuah kontainer. Yang kedua yakni kontainer atau wadah. Nah, kontainer ini adalah sebuah instan yang dijalankan dari image. Nah, kontainer ini menyediakan lingkungan terisolasi untuk menjalankan aplikasi dan proses secara terpisah dari sistem operasi host. Setiap kontainer ini berjalan secara independen eh, dan dapat berinteraksi dengan kontainer lainnya dengan sistem host. Kemudian ya ini Docker Engine, ya ini yang berupa Docker daemon atau bisa kita sebut sebagai server Docker, Docker server. Nah, kegunaannya ini adalah sebagai komponen inti yang menjalankan dan mengelola kontainer. Docker Engine ini digunakan untuk berinteraksi melalui perintah-perintah yang dikirim melalui terminal atau dari klien ini. Kemudian yang terakhir ya ini adalah registry. Nah, registry ini adalah tempat penyimpanan untuk image dari Docker. Nah, ini adalah repositori yang dapat diakses di mana image-image tersebut dapat diunduh dan digunakan. Registry resmi Docker biasa ini disebut sebagai Docker Hub. Sehingga kita dapat disimpulkan terdapat beberapa kelebihan dari menggunakan Docker ini. Yang pertama ya ini konfigurasi sederhana. Saat kita menggunakan Docker atau saat melakukan deployment, kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang atau satu persatu kebutuhan terhadap aplikasi kita. Karena Docker ini bisa dapat dijalankan di berbagai lingkungan. Kita hanya melakukan script-script tertentu sehingga aplikasi kita berjalan sesuai semestinya tanpa harus melakukan konfigurasi khusus untuk setiap lingkungan. Nah, kemudian yang kedua ya ini platform multi cloud. Nah, karena Docker ini bisa berjalan di berbagai environment, maka Docker ini mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi karena bisa berjalan di berbagai server ataupun jenis sistem operasi ataupun multi cloud. Nah, yang ketiga ya ini kelebihan Docker ya ini keamanan yang baik. Nah, meskipun Docker berjalan pada beberapa, misalkan kita mempunyai beberapa aplikasi yang dikemas dalam sebuah kontainer. Nah, dan kok beberapa aplikasi tersebut memakai sistem operasi yang sama, tetapi tidak dapat berpengaruh satu sama lain, sehingga eh, meskipun menggunakan sistem operasi yang sama, maka dijamin keamanannya, sehingga tidak akan berpengaruh kepada kontainer atau aplikasi lainnya ataupun sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu dari Kubernetes. Selanjutnya, bagian kedua ya ini adalah apa sih itu Kubernetes. Nah, Kubernetes sendiri merupakan sebuah platform open source yang digunakan untuk melakukan manajemen workload aplikasi yang dikontainerisasi. Nah, eh, manajemen dari Kubernetes ini dapat berupa seperti otomasi deployment ataupun scaling eh, ataupun manajemen yang lainnya. Nah, sebelum mengenal tentang Kubernetes, kita perlu tahu dari arsitektur sebuah aplikasi. Nah, kebutuhan industri aplikasi saat ini umumnya berbentuk microservice dari yang awalnya berbentuk monolit. Nah, perbedaannya ya ini sebuah sebuah model sebuah arsitektur monolit ini sebuah model arsitektur di mana eh, sebuah sistem dibangun dalam satu code base yang sama. Misalkan kita mempunyai aplikasi yang memiliki fitur A, B, C. Nah, maka keseluruhan fitur tersebut dan package tersebut akan dibangun secara terintegrasi pada
satu codebase yang sama. Nah, berbeda dengan arsitektur monolit di dalam microservice, masing-masing fitur atau komponen yang menjadi kebutuhan sebuah aplikasi akan menjadi service yang terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, misalkan pada kasus ini eh, sebuah aplikasi akan dibagi menjadi lebih dari satu service atau fitur aplikasi. Nah, setiap fitur tersebut akan dikemas dalam sebuah kontainer. Nah, misalkan misalkan fitur A dengan package A dan logic akan dimasukkan ke dalam sebuah kontainer A. Kemudian B dengan package B akan dengan logiknya akan dimasukkan dalam kontainer B dan seterusnya hingga membentuk beberapa microservice container. Nah, saat kita menjalankan sebuah aplikasi yang di dalamnya terdiri dari hanya beberapa kontainer, kita mungkin masih bisa memanajemen kontainer tersebut baik melakukan scaling atau automasi lainnya. Namun apabila jumlah microservice banyak dan banyaknya microservice atau kontainer tersebut yang bisa mencapai puluhan atau lebih. Nah, kita tidak mungkin bisa melakukan manajemen satu persatu setiap microservice tersebut agar bisa terintegrasi dengan baik. Nah, dengan adanya Kubernetes ini, automasi dan manajemen ini akan mudah untuk dilakukan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari Kubernetes? Nah, eh, saat kita memanajemen banyak kontainer yang bisa lebih yang jumlahnya puluhan, pengguna hanya perlu membuat script. Nah, nah, script ini berisi tentang bagaimana setiap instance atau replika dari node-node yang ada dalam kontainer ini akan dibuat dan dijalankan. Eh, Sehingga Kubernetes Master akan memastikan menghandle bahwa sistem dari setiap node ini akan berjalan sesuai dengan keadaan yang diminta oleh pengguna. Nah, eh, komponen dari Kubernetes ini terdiri dari dua bagian besar. Yakni yang pertama ya ini adalah yang di atas ini adalah Kubernetes Master atau bisa disebut sebagai controller plane. Nah, yang kedua ya ini adalah dari node adalah Kubernetes Kubernetes Node atau bisa dibilang Kubernetes Worker. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan ya ini Kubernetes Master ataupun Control Plane. Nah, di dalam Kubernetes Master terdapat beberapa bagian. Yang pertama ya ini API server. Nah, API server ini berfungsi sebagai pintu gerbang yang berinteraksi dengan sistem, di mana eh, API ini akan menerima permintaan dari pengguna ataupun alat-alat atau tools lain dan akan memberikan respon dengan sesuai dengan permintaan tersebut. Nah, API ini akan mengelola objek Kubernetes seperti pod, worker, layanan, serta penjadwalan lainnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah control manager. Nah, control manager ini bertujuan untuk mengelola berbagai controller yang memantau dan mengatur status objek pada Kubernetes. Nah, eh, bisa dibilang Control Manager adalah otak dari dalam Kubernetes. Nah, contoh dari controller adalah memastikan bahwa jumlah replika pod yang diinginkan tetap ada. Nah, selanjutnya ya ini etcd. Nah,
etcd adalah sebuah penyimpanan data yang terdistribusi yang digunakan oleh Kubernetes untuk menyimpan konfigurasi dan status cluster. Nah, eh, cluster sendiri terdiri dari sebuah control plane, kemudian terdapat yang di dalamnya terdapat beberapa node. Nah, di dalam node ini tersendiri terdapat beberapa sebuah kontainer. Nah, etcd ini memastikan bahwa konsistensi dan keandalan data dengan menyimpan informasi tentang objek Kubernetes. Nah, yang selanjutnya ya ini scheduler. Nah, sesuai dengan namanya, scheduler ini bertanggung jawab untuk menempatkan pod-pod atau Kubernetes pada node-node yang sesuai dalam cluster. Scheduler ini akan menganalisis persyaratan dan eh, seperti seperti sumber daya yang dibutuhkan dan penempatan eh, untuk memilih node untuk menjalankan pod-pod tersebut. Nah, yang selanjutnya bagian kedua dia ini node atau Kubernetes worker. Nah, yang bagian yang pertama ya ini adalah kubelet. Nah, kubelet ini adalah sebuah agen yang berjalan pada setiap node dalam cluster. Nah, tugas utama dari kubelet ini ialah mengelola mengelola kontainer yang berjalan di dalamnya. Nah, nah konten kubelet ini menerima perintah atau instruksi dari API server pada kontrol pada control plane. Nah, perintah tersebut dapat berupa seperti membuat atau menghapus atau memverifikasi pod-pod pada node tersebut. Nah, yang kedua ya ini adalah kube proxy. Nah, kube proxy ini bertanggung jawab untuk menyediakan konektivitas jaringan antara pod-pod yang berjalan di dalam cluster Kubernetes. Nah, eh, kube proxy ini memungkinkan dari pod-pod itu untuk saling berkomunikasi. Nah, yang terakhir ya ini adalah container runtime. Nah, container runtime ini adalah sebuah komponen yang bertanggung jawab untuk menjalankan kontainer pada node. Nah, eh, kontainer runtime ini dikatakan sebagai kontainer, yakni menyediakan lingkungan yang terisolasi, eh, sehingga kontainer itu dapat berjalan dengan semestinya. Kontainer runtime ini juga akan memungkinkan sehingga pod-pod itu akan dijalankan dalam sebuah kontainer atau lingkungan wadah yang terisolasi satu sama lain di dalam node. Nah, eh, selanjutnya akan dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan dari Kubernetes. Nah, terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan Kubernetes. Yang pertama ya ini skalabilitas. Nah, eh, dengan Kubernetes akan memungkinkan kita untuk mengelola menangani aplikasi yang kompleks dan berukuran besar. Nah, kita misalkan kita dapat mudah menambahkan ataupun mengurangi jumlah instance atau replika sesuai yang kita butuhkan. Nah, yang kedua ya ini ketersediaan yang tinggi. Nah, Kubernetes ini dirancang untuk menjaga ketersediaan tinggi aplikasi kita. Nah, dengan menyebarluaskan pod-pod di seluruh node di dalam cluster. Jika ada kegagalan pada node tertentu, maka pod-pod dapat cepat dijalankan ulang pada node lain, sehingga kontainer akan berjalan tanpa ada gangguan. Nah, yang ketiga ya ini automasi. Nah, Kubernetes ini sudah menyediakan berbagai fitur otomasi yang membantu pengguna. Nah, fitur-fitur ini bisa berupa seperti pencalonan otomatis, penimbangan beban otomatis, dan mungkin scaling secara otomatis. Nah, yang terakhir ya ini adalah deklaratif dan mandiri. Seperti pada cara kerja yang tadi saya jelaskan, Kubernetes ini kita tinggal perlu mendefinisikan sesuai dengan
dalam sesuai keinginan kita dalam sebuah script atau manifest. Nah, Kubernetes akan secara mandiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa eh, sistem berjalan pada sesuai keadaan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya apa sih hubungan dari Docker dan Kubernetes? Nah, Docker sendiri adalah sebuah eh, open software yang dimana kita membuat kontainer untuk sebuah aplikasi. Uh, dan untuk melakukan manajemen itu, kita melakukan scalingnya secara manual. Kemudian Docker ini bisa dijalankan tanpa menggunakan platform lain. Nah, berbeda dengan Kubernetes. Nah, Kubernetes ini adalah alat yang digunakan untuk mengelola kontainer seperti Docker ini ke dalam sebuah cluster. Nah, dengan Kubernetes ini juga kita bisa memanajemen dengan automasi atau scaling secara otomatis. Kubernetes ini tidak bisa berjalan sendirian karena Kubernetes sendiri merupakan software yang menjalankan atau melakukan manajemen terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah dikonterisasi. Nah, oleh karena itu Docker dan Kubernetes ini saling berhubungan. Secara keseluruhan, Kubernetes dan Docker ini adalah teknologi yang saling melengkapi. Docker akan menyediakan wadah dan lingkungan yang terisolasi, sedangkan Kubernetes ini akan menyediakan sebuah platform orkestrasi atau dianalogikan sebagai manajemen yang bisa memungkinkan manajemen dan skala aplikasi yang berjalan dalam sebuah wadah. Secara singkat, maka bisa dikatakan bahwa Docker merupakan alat yang untuk mewadahi sebuah aplikasi. Kemudian Kubernetes adalah alat yang memanajemen dari berbagai wadah yang ada. Sehingga dengan menggunakan kedua aplikasi ini, pengguna atau kita saat kita menjalankan sebuah aplikasi, maka kita bisa memanfaatkan keuntungan dengan menggunakan kedua aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi yang kita jalankan akan eh, dikemas dalam portabilitas yang baik dan juga penyebaran yang efisien dalam lingkungan yang juga akan terkelola dengan baik. Sekian dari presentasi saya tentang Docker dan Kubernetes. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.